La ilaha illallah. Saya ikut salah satu bela diri. Di situ kita belajar mengolah tenaga dalam, sehingga kita bisa belajar mengenal benda dengan energi tenaga dalam yang ada. Misal bisa membaca dengan mata tertutup. Apakah tersebut ilmu sihir? Sihir ini. Bagaimana bisa membaca dan tutup mata? Hah? Di luar alam manusia. Bagaimana caranya tutup mata baca? Coba tangkap secara akal. Enggak mungkin. Dan teman-teman sekalian, semua ilmu tenaga dalam bagian dari sihir. Tak usah belajar tenaga dalam ya. Bela diri, keterampilan silahkan. Keterampilan pedang, mana, ketangkasan tangan, kaki, silahkan. Tenaga dalam untuk apa? Di zaman Nabi SAW banyak loh ahli pedang. Zubair bin Awam itu bisa membelah dua badannya tentara kafir orang Mekah, dibelah dua dengan pedang. Ada di antara antum bisa belah dua manusia sekarang? Bagaimana kemahirannya itu radhiyallahu anhu? Luar biasa Zubair radhiyallahu anhu. Dia bisa belah dari kepalanya orang itu dengan pedang, terbelah sampai kemaluannya loh, terbelah dua orang itu. Saya pernah jelasin di kisah sahabat kan, kisah Zubair bin Awam itu waktu tabligh akbar. Bagaimana itu teman-teman sekalian? Bagaimana Ali bin Abi Thalib bisa menebas juga orang kafir dari bawah, dari kemaluan ditarik ke atas sampai ke dekat hidungnya terbelah, gitu kan? Itu luar biasa mereka. Itu luar biasa. Ada keterampilan-keterampilan yang luar biasa dikuasai sahabat. Itu enggak ada. Tapi memang keterampilan, ketangkasan yang dia latih itu lain. Dan tidak di zaman dulu dan zaman sekarang sama sebenarnya. Kalau memang itu ilmu tenaga dalam dibolehkan, sudah dipakai oleh Nabi SAW, enak tuh, dari jauh terlempar. Luar biasa. Untuk apa pakai pedang lagi? Hah? Sahabat pakai pedang, tangkis, serang, berdarah, Rasulullah SAW berdarah. Permainan syaitan, ya. Harus ditinggalkan teman-teman sekalian. Lagian kalau pakai tenaga dalam sudah nggak jantan itu nanti ya. Hadapin, datang gitu kan, lihatkan ketangkasan. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung juga apa boleh buat? Kalau sambung apa ini? Bulu mata, ukurnya gimana? Jazakallah. Begini Pak teman-teman sekalian. Sebentar, gue mau jelasin tadi itu. Tapi Iwan itu yang nanya. Ikhwan yang nanya. Kalau Ikhwan yang tanya aneh. Kenapa dia mau sambung bulu matanya? Teman-teman begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dan lebih tahu tentang siapa kita ini. Allah lebih tahu ini bulu matanya harus tebal atau tipis, alisnya tebal atau tipis, kulitnya hitam atau putih. Allah lebih tahu. Tugas kita pakai fasilitas itu saja. Kuasa Allah. Mau kita nilai diri kita jelek, itu tetap ciptaan Allah. Dan ada saja jodohnya yang datang. Subhanallah begitu. Subhanallah begitu. Misal, oh ya kulit saya gelap. Ada orang yang suka kulitnya itu. Kuasa Allah. Ada orang subhanallah lumpuh kita temukan punya istri, ada punya suami. Siapa yang ada cuplikan orang lumpuh total, kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, istrinya ada, anaknya ada, bekerja subhanallah. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang masalah itu. Makanya jangan merubah ciptaan Allah semestinya. Kan jadi memang kita di Asia ya wajah kita begini, orang bule memang begitu, orang Arab memang begitu, ya sudah, ini variasi kehidupan. Mestinya secara fitrah biarin saja gitu. Karena masalah menyambung rambut secara khusus ya, ini memang ada larangan. Kalau menyambung rambut, ulama menarik masalah menyambung rambut ini ke dalam semua hukum. Misalnya rambutnya, bulu mata segala macam gitu. Tapi kalau akhwat kita mau memang bulu matanya tumbuh alami, ada hadis Nabi, ada hadis memerintahkan itu. Atau membolehkan, kata Nabi SAW, gunakan dan ithmid. Ithmid itu hamzah, tha, mim, dal. Ini celak, jenis celak, jenis celak. Kalau lagi umrah atau haji beli aja, bilang sama toko-toko tuh ithmid, ithmid orang tahu.
Apalagi banyak toko-toko di sekitar Masjid Haram dan Mekah, Haram Mekah dan Nabawi itu orang bisa bahasa Indonesia kan, tapi bisa ditulis bisa dicari celah ismet. Ini Nabi SAW mengatakan gunakanlah ismet, laki-laki atau perempuan disuruh pakai ini, karena dia akan menguatkan mata dan menumbuhkan bulu mata. Begitu hadis. Kalau ini alami, rantum sambung-sambung ini, jadi tanda tanya nanti akhirnya, karena masuk dalam ancaman hadis. Maka pakai yang alami itu bisa, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Lantas harus bagaimana Ustaz tentang banci yang mengamen dengan radio-radio dan pakaian minim yang selalu mengganggu saya makan nasi goreng? Harus diberi terhitung sedekah atau tidak harus dibeli? Jangan dikasih. Jangan dikasih, jangan diajak ngobrol, jangan dilihat. Udah. Mau dia ngomong apapun jangan dihiraukan. Kasih bantu enggak, saya nggak mau bantu. Nggak, mau apain dia kalau kita nggak mau? Nggak bisa dibantu orang begini, haram, nggak boleh. Ya. Bagaimana jika bancinya tobat Pak Ustaz? Apakah sudah boleh dijadikan teman? Ya. Apa ciri-ciri banci yang tobat? Ini malam ini Allahu a'lam. Ada apa ini? Baik, kalau dia sudah taubat, insya Allah taubat menghapus yang lalu-lalu. Semua yang sudah jadi banci atau mungkin yang baru mendekati jadi banci kan, semua, atau yang pernah melakukan homoseksual karena coba-coba dan segalanya, itu semua kalau sudah taubat, hadis Nabi SAW berlaku padanya, at-taubat tajubbu ma qablaha. Makanya tadi saya bilang langkah pertama yang harus dilakukan adalah dia bertaubat kepada Allah SWT. Taubat, menikah, gitu kan, meninggalkan semua fasilitas yang mengundang dia untuk melakukan itu, dari teman, dari tontonan, dari bacaan, semua harus dijauhi. Fasilitas semuanya. Kalau dia sudah tinggalkan, nggak masalah. Ya, menjadi teman kita nggak masalah, gitu kan. Ciri-ciri orang tobat tentu dia meninggalkan dosanya. Dia meninggalkan dosanya. Dia berusaha meninggalkan segala yang berhubungan dengan itu, termasuk cara jalan, dialek pembicaraan, dan semua harus diubah sama dia, gitu kan. Harus diubah semuanya. Memiliki istri yang kemudian, terlebih lagi ketika sedang haid, mudah sekali tersulut emosinya. Suatu ketika istri saya sedang bermasalah dengan ayah kandung dan kakak kandungnya hingga membuat kemudiannya tadi itu kambuh, hingga saya pun mencoba menasihatinya untuk tidak terpancing emosi, tapi tetap tidak didengar, malah ikut dimarahinya. Dan tidak jarang kami jadi ikut bertengkar. Bagaimana cara saya untuk menasihatinya agar istri mau mendengarkan nasihat positif saya akan sikapnya? Dinasihati jangan pada saat emosi, akhi. Karena orang kalau lagi emosi sulit untuk mengontrol semuanya, tidak bisa menerima itu, susah untuk menerima masukan. Jadi saran saya jangan nasihatin pada saat dia lagi emosi. Jadi kalau pada saat itu lagi menggebu-gebu karena tidak ada gunanya, kita nasihatin pun cuma seperti lempar garam di lautan. Biarin aja sudah. Dia marah-marah, dia ngoceh-ngoceh, sudah biarin ngoceh. Dia sama tembok bicara, silakan. Antum buat kopi, makan, baca buku, buka laptop, buat sesuatu yang positif. Nanti kalau tidak ada teman ngocehnya kan selesai. Daripada antum ribut, bertengkar, kalau itu hasilnya ya, cari kegiatan positif. Saya yakin teman-teman, coba praktekin. Kalau ada istrinya yang suka emosional begini, praktekin ilmunya nih. Kalau dia lagi marah, duduk, lihat mukanya gitu. Itu saja antum buat. Tidak usah nyaut. Lihat aja mukanya gitu. Pas terakhir dia bilang, kenapa kamu liatin saya? Kamu cantik sekali kalau marah. Kalau lagi marah luar biasa cantiknya gitu. Sering-sering marah ya. Jangan terbawa emosi teman-teman. Laki-laki itu harus, orang Arab mengatakan tuh khafifud dam. Khafifud dam itu suka bercanda gitu kan.
Makanya Umar bin Khattab mengatakan, tapi bercanda positif ya. Jadi kata Umar bin Khattab, kami kalau di luar kami seperti singa sedang menunggu mangsanya, dan kami kalau di rumah kami kembali seperti anak-anak. Saatnya antum membuat diri antum awet muda di rumah. Jangan di luar sudah susah, panas, keringatan, di rumah buat tegang lagi, jadi masalah. Sederhana kan? Hadapi, lihat mukanya, tenang. Ya duduk sebelahnya, buat kopi, dengerin sambil dia ngoceh, nggak apa-apa. Insya Allah aman tuh. Hah? Benar nggak? Yang ngangguk-ngangguk memang yang sudah pengalaman saja. Yang bujang-bujang malam ini nggak ngerti apa yang harus dibahas gitu. Ana lagi dicoba, ada akhwat yang lagi dekat dengan ana. Apa yang harus ana lakukan? Apa hubungannya nih Marwan? Ini tukang sortinya juga. Dekatnya seperti apa? Kalau dekatnya hal-hal yang halal, karena dalam Islam boleh seorang akhwat mengatakan, saya tertarik dengan anda dan saya mau anda nikahi saya. Santun, sopan. Karena di zaman Nabi SAW ada wanita yang menawarkan diri. Itu bukan salah, hibah namanya. Ya. Yang allati wahabat nafsa lin nabi, kan dalam ayat dikatakan wanita yang menghibahkan dirinya pada Nabi SAW. Dia mengatakan di depan sahabat semua, ya Rasulullah, saya ingin anda nikahi saya. Terserah anda. Nabi SAW lihat, sampai dalam hadis dikatakan Nabi memperhatikan wanita itu dengan sangat jeli. Lalu Nabi mengatakan, saya tidak ada hajat. Kemudian Nabi mengiklankan di masjid, siapa yang mau nikahi wanita ini, berilah seorang sahabat lalu menikahi wanita tersebut. Dari hadis ini dilihat pelajaran bahwasanya tidak aib asal tidak ada pelanggaran syar'i ya. Boleh nggak seorang ikhwah mengatakan saya ingin menikah dengan anda kepada akhwat, santun ya, bahasa tulisan. Zaman dulu orang pakai kertas, mungkin sekarang orang menggunakan tulisan, sebatas itu ya. Maka itu bukan aib dalam Islam. Tapi jangan buka komunikasi khalwat yang berdua akhirnya telepon-teleponan, dengar suara, janjian, ini tidak boleh semuanya. Gitu kan, haram dalam agama Islam. Jadi ini dilihat dulu pendekatan seperti apa. Kalau dia hanya sekedar tertarik saja, maka minta biodatanya, istikharah kepada Allah SWT. Gitu kan, istikharah. Mungkin Allah SWT sudah mengirimkan sinyal untuk anda menikah. Gitu kan, itu yang kita ambil positifnya. Allahu a'lam. Tapi kalau yang dimaksud ini pendekatannya, karena sekarang juga banyak ya dikemas-kemas nih, pacaran diganti dengan ta'aruf Islami. Ini juga perempuannya ini tidak benar nih sebenarnya, tapi dipakai istilah akhwat. Padahal akhwat itu kan dipakai yang sudah ikut pengajian biasanya kan. Nah ini semua perempuan biar juga tidak pakai pakaian di luar sana akhwat juga, ini salah ini. Nah kalau yang begitu tinggalkan. Saya bicara ini adalah sesuatu yang memang baik. Ikhwat dan akhwat, orang sudah tuh pengajian, sudah menjaga agama, tapi dia tertarik ingin menikah dengan kita. Selama dia cuma menawarkan biasa itu tidak ada masalah. Tapi ini tidak masuk orang-orang perempuan yang terbuka auratnya di luar sana, tidak beriman sama Allah, tuh ahli maksiat, tidak masuk di sini. Yang Islam tapi imannya lemah, untuk apa bertanya gini nih? Nggak usah tanya masalah iblis, nggak perlu. Nah, kok aneh-aneh aja ini? Ini sudah kehabisan pertanyaan rupanya ya. Kalau mau lebih baik tanya temannya nikah atau anda nikah, itu kan lebih baik daripada iblisnya. Baik, ini masalah ain sudah. Kaifa haluka Ustaz Khalid? Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa Ustaz, 2 minggu serasa 2 tahun. Rasanya kangen kalau nggak dengar tausiah Ustaz Khalid, dengarin di YouTube udah berkali-kali nggak bosan-bosan, sampai istri saya gerah karena yang didengar masalah poligami. Ceramah saya itu ada 300 judul. Poligami itu belum pernah judul khusus ya, cuma pertanyaan. Kenapa antum dengar yang itu? Gitu. Kan masih banyak yang lain. Gitu. Emang sengaja jadi gara-gara kan gitu.
Ana mau nanya, apakah ain bisa mengena ke barang atau hanya orang saja? Bisa ke barang. Bahkan di Saudi itu saya dengarkan dari para masyayikh, dari para ulama-ulama kita itu bisa sampai merusak kendaraan. Ada mobil baru lewat, oh baru ya, bagus ya, itu bisa tabrakan itu. Makanya harus hati-hati. Caranya diobati dengan selalu mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Nah kalau di Saudi itu sudah menjadi tradisi orang karena mereka faham sekali. Dan ada hadis Nabi, hati-hati teman-teman. Bunyinya gini, kata Nabi SAW, mayoritas umatku mati penyebabnya ain. Penyebabnya ain. Justru karena hasutnya orang. Jadi rumah tangganya orang bisa pecah, usahanya bisa bangkrut, badannya bisa sakit, itu karena ain. Dan obatnya sederhana. Obatnya setiap orang puji, kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Selalu begitu. Atau kalau kita memuji, kita juga mengucapkan. Walaupun antum tidak punya penyakit ain, tetap harus hati-hati. Setiap muji anak, muji istri, muji suami, muji kendaraan sendiri, Masya Allah, biasakan. Kalau di Saudi itu ditempel stiker tuh, Masya Allah, Tabarakallah, di mobil. Jadi orang begitu lihat mobilnya baca itu dulu, gitu kan. Di rumah juga begitu. Kalau kita masuk ke rumah-rumah yang bagus di Saudi itu pasti ditulis di depan pintu gerbangnya Masya Allah, ukirannya itu. Ukirannya itu. Kalau kita kan banyak ayat kursi, banyak Allah dan Muhammad. Kalau di sana memang tulisan itu, dan memang itu perlu disosialisasikan, dibiasakan ya, karena memang itu caranya. Anak-anak kita baru lahir, ada yang datang, lucu ya, Masya Allah. Kita yang bilang, oh rumah kamu bagus ya, Masya Allah. Kita selalu bilang Masya Allah. Itu usahakan diri kita. Saya tinggal di rumah kos Ustaz, dan yang punya kosan itu memelihara anjing. Apakah dengan ibu kos memelihara anjing berakibat pada saya? Lanjut di belakang. Baik. Apakah dengan ibu kos memelihara anjing itu berakibat pada saya selaku penghuni rumah kos? Sekedar informasi Ustaz, rumah kos saya tidak satu rumah dengan anjing itu, tapi satu lingkungan. Satu lagi Ustaz, minta doanya buat para jomblo di sini segera menikah. Lagi tanya anjing, untuk apa jomblo dimaksud? Ada koneknya nggak ini? Jomblo sama anjing? Penanya loh ini, saya nggak tahu. Dia jomblo-jomblo harusnya paham apa yang dimaksud. Tanya anjing dulu baru suruh doain. Allahu a'lam. Kalau misalnya anjing tersebut bukan di rumah kita, maka tidak masuk dalam hadis. Tapi rumah tetangga, misalnya ada orang punya rumah, rumahnya dibagi dua, setengah dia pakai, setengah lagi kita pakai. Anjing dipelihara di rumah dia dan ada pembatas, Masya Allah, insya Allah tidak masuk. Karena kan hadis yang menjelaskan masalah rumah yang ada anjing tidak dimasuki oleh malaikat, dan itu hadis-hadis sahih semuanya. Maka itu berlaku kalau di dalam rumah kita. Kalau satu lingkungan tidak ada masalah. Maka dia cuma berada di mana anjing itu ada, itu memang bermasalah itu. Karena Nabi SAW pernah tidak masuk ke rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah, lalu beliau tunggu sebentar. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High.